Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang langkah-langkah penyusunan tes hasil pembelajaran. Dengan beranggota 1. Vela Sinta Nur Azizah, NIM 1301118A026, 2. Yaitu Julius Teddy Wicaksana, NIM 1301118A028, yang ketiga yaitu Rizky Aries Nur Hanifah, NIM 1301118A034. Di dalam langkah-langkah penyusunan tes hasil pembelajaran ada 6 yang akan dibahas nantinya, yaitu 1. Pengertian tes hasil belajar, 2. Langkah-langkah penyusunan dalam tes hasil belajar, yang ketiga jenis tes hasil belajar, yang keempat penyusunan tes hasil belajar, yang kelima ciri-ciri tes yang baik, yang keenam langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar. Pengertian tes hasil belajar: suatu tes yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dan atau soal-soal yang harus dijawab dan atau dipecahkan oleh individu yang dites. Jadi, sebab selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyusunan tes hasil belajar. Adapun beberapa langkah-langkah dalam penyusunan tes hasil belajar adalah 1. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Yang ketiga, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan terhadap butir soal secara rasional. Yang keempat, mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat. Jadi, tes ini disesuaikan dengan soal-soal yang sudah dirancang. Kemudian, membuat petunjuk pengerjaan soal. Jadi, dalam membuat soal diusahakan terdapat petunjuk cara mengerjakan soal. Kemudian, selanjutnya mengadakan uji coba atau try out. Nah, ini ditujukan untuk mengevaluasi hasil soal-soal yang sudah kita rancang. Kemudian yang ketujuh yaitu merevisi soal. Nah, ini merupakan tindak lanjut dari uji coba yang sudah kita lakukan. Apabila ada sesuatu yang perlu dibenahi, maka harus direvisi. Kemudian selanjutnya mengorganisasikan kembali soal dalam bentuk final. Yang terakhir memperbanyak soal. Jenis tes hasil belajar dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada tes lisan, tes tertulis, dan tes tindakan. Dari ketiga jenis tes hasil belajar tersebut memiliki penyusunan yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk penyusunan tes tertulis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada tes uraian dan tes objektif. Tes uraian merupakan suatu bentuk soal yang harus dijawab atau dipecahkan oleh testi dengan cara mengemukakan pendapat secara terurai. Sedangkan tes objektif terdapat tugas-tugas dan persoalan yang sudah terstruktur, sehingga jawaban terhadap soal-soal tersebut sudah dapat ditentukan secara pasti. Lalu yang kedua, untuk penyusunan tes lisan. Pada dasarnya, tes lisan sama dengan tes uraian. Perbedaannya terletak pada pelaksanaannya. Tes lisan dilakukan dalam suatu komunikasi langsung antara tester dan testi. Tes lisan digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar berupa kemampuan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan secara lisan. Dan yang ketiga, untuk penyusunan tes tindakan. Tes tindakan dimaksudkan untuk mengukur keterampilan siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam tes tindakan, persoalan dijadikan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh testi. Pada intinya, ada 2 unsur yang bisa dijadikan bahan penilaian dalam tes tindakan, yaitu proses dan produk. Selanjutnya kita masuk dalam subbab ciri-ciri tes yang baik. Nah, ada 5 ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama yaitu validitas. Sebuah tes disebut valid apabila tes tersebut dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Contohnya, untuk mengukur partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, dapat diukur melalui kehadiran, kemudian terpusatnya perhatian siswa pada pelajaran.
Selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Nah, reliabilitas ini hampir sama dengan validitas. Jika dihubungkan dengan validitas, maka validitas adalah sebuah ketepatan, sedangkan reliabilitas adalah sebuah ketepatan. Selanjutnya adalah objektivitas. Sebuah tes dapat dikatakan objektivitas apabila tidak ada faktor subjektif dalam pembuatan soal atau dalam pensekoran. Selanjutnya adalah praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Tes yang baik adalah yang mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang selanjutnya adalah ekonomis. Yang dimaksud ekonomis di sini ialah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, kemudian tenaga yang banyak, serta waktu permasalahan yang tidak efektif. Selanjutnya kita masuk dalam subbahasan langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar. Ada 6 tahap dalam merencanakan dan menyusun tes agar diperoleh tes yang baik, yaitu yang pertama pengembangan spesifikasi tes. Spesifikasi tes adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah penulisan soal. Nah, dalam penulisan soal ini diharapkan seorang guru dapat dengan teliti dan mencermati setiap tulisan yang ditulis. Yang ketiga yaitu penelaahan soal, yaitu menguji validitas soal yang bertujuan untuk mencermati apakah butir-butir soal yang disusun sudah tepat untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, ditinjau dari segi isi, materi, kriteria, dan sisi psikologi. Yang keempat adalah pengujian butir-butir soal secara empiris. Kegiatan ini sangat penting dilakukan jika soal yang dibuat akan dibakukan atau akan digunakan. Nah, yang kelima adalah penganalisisan hasil uji coba. Nah, ini merupakan suatu ajang untuk mengevaluasi soal-soal yang telah kita buat dan kita uji cobakan. Nah, yang terakhir adalah pengadministrasian soal. Pengadministrasian soal ini berkaitan dengan pihak mana yang akan mengeluarkan atau mencetak soal-soal tersebut, kemudian untuk siapa soal-soal itu ditujukan. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.